Shalom para pasangan muda dan profesional. Welcome to Masterplan Young Couples and Pro Online Service. Sebelum memulai online service kita, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Ibadah online kita kali ini akan dilayani oleh Pastor Ona Tahapari dengan tema Overcoming Temptation. Hidup sebagai orang percaya bukan berarti terbebas dari yang namanya pencobaan. Tapi, kabar baiknya adalah pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan sendiri yang akan menolong kita mengatasi segala pencobaan hidup. Jadi, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana anak Tuhan dimampukan untuk mengalahkan pencobaan. Jangan lupa siapin Alkitab dan catatan kalian ya guys. Jumat depan tanggal 25 Maret jam 8 malam kita akan mengadakan Friday Night Fellowship. Yuk join sama-sama supaya kita bisa bertumbuh bersama dalam iman dan persekutuan dengan saudara seiman. Persembahan maupun persepuluhan bisa ditransfer ke rekening GB Ebenezer maupun melalui QR Code yang tertera di layar kaca. Jangan lupa follow kita di sosmed untuk mengetahui update kegiatan kita dengan akun Instagram MP Young and Pro. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Come on, get ready. Sing us to the Lord. Hey, rise up your voice. What's the plan? Are you ready? Sing with me. Oh, when night is falling, when fear is coming, till you're calling me. When faith is lost and my hope is gone, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't
Haleluya, Shalom Master Plan. Mari dengan pujian pengagungan di hadapan Allah kita. Let's go. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart of mine and its unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love stood over me. Whoa, so I let go and I let go. Show the love like supposed to be. An oasis here await us, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Ooh la la, ooh la la. When I let go, then I found life. Ooh la la, ooh la la. When I let go, then I found life. Hey, la 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 la. When I let go, then I found life. The higher way is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Let me in the way of devotion. I don't wanna get caught in the motion. My heart is all before you, Lord. Oh, so I let go and I let look. Show me life like supposed to be. An oasis here await us, all the freedom I ever need. Now I'm alive. Ah la la, ooh la la. And I let go and I found life. Ooh la la, ooh la la. And I let go and I found life. Oh yeah, la 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 la. Oh, when I let go then I found love. Yeah, everybody clap your hands together, come on. So I let go and I let love. Show me love like it's supposed to be. An oasis here await us, all the freedom I ever need. Then I found life. Oh la la, ooh la la. When I let go, then I found life. Ooh la la, ooh la la. When I let go, then I found life. Yeah, la 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 la. Oh, let go and I found life. Ooh la la, ooh la la. When I let go, then I found life. Ooh la la, ooh la la. When I let go, then I found life. Oh, somebody get your praise on, come on. Woo. Mari siapkan hatimu untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bukan karena kami melihat, tapi kami mengalami Engkau dalam hidup kami, Bapa. Sebab firman-Mu tinggal di dalam kami, dan Engkau jadikan kami lebih dari para pemenang. Oh, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, oh, oh yeah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tiada pernah berubah. Selalu baru setiap pagi. Oh, imanku percaya sebab Kau di dalamku. Thank you Lord, oh I love you Lord. Oh yeah, oh. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Ebenezer. Saya senang mendapat kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah saudara sekalian. Saya secara pribadi berdoa kiranya Tuhan tetap mengaruniakan kepada saudara kekuatan, kesehatan, dan juga damai sejahtera untuk menjalani hidup tiap-tiap hari yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi mari, kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam seluruh pemahaman akan kebenaran kami mampu untuk taat kepada Tuhan tiap-tiap hari. Kami taat dan Tuhan memberkati kami. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, tema kita hari ini, saudara-saudara, adalah overcoming temptation. Jadi mari saya ajak saudara untuk buka bersama dengan saya dalam Lukas pasal yang keempat. Saya akan baca ayatnya cukup panjang, tapi ini penting supaya kita bisa memahami prinsip-prinsip benar seperti yang Alkitab mau untuk kita pahami. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Alkitab bilang ini, saudara-saudara. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, begini, kata penuh di situ dalam bahasa Yunani menggunakan kata pleres. Pleres itu artinya adalah begini, penuh terisi sebagai bejana. Jadi Alkitab lagi bilang hari itu Yesus memposisikan dirinya sebagai bejana yang penuh terisi Roh Tuhan. Sudah? Nah, kata penuh atau pleres, pengertian yang kedua adalah begini, terilhami atau dipengaruhi. Berarti
Alkitab lagi bilang, hari itu waktu Roh membawa Yesus ke padang gurun, Yesus sedang ada pada posisi bejana, sebagai bejana yang terilhami oleh Roh Tuhan, atau sebagai bejana yang dipengaruhi oleh Roh Tuhan. Nah, ini penting, saudara-saudara, Bapak Ibu, ini penting. Hal yang kemudian perlu kita renungkan ulang adalah, apakah hari ini kita adalah bejana yang tersedia untuk diilhami oleh Roh Tuhan, dipengaruhi oleh Roh Tuhan, atau bahkan terisi penuh oleh Roh Tuhan? Sebab ketika saudara dan saya menjadi bejana yang diilhami, dipengaruhi, diisi penuh oleh Roh Tuhan, maka yang terjadi adalah Roh Tuhan akan mendominasi hidup kita. Kalau Roh Tuhan mendominasi hidup kita, maka kedagingan atau keduniawian tidak akan lagi mendapat tempat untuk mendominasi hidupnya kita. Amin. Ini penting. Sebab Alkitab mengajarkan ini. Dari dulu, roh itu selalu bertentangan dengan daging. Roh itu selalu bertentangan dengan hal-hal yang duniawi. Siapa dikuasai oleh kedagingan, tidak mungkin mereka akan hidup di dalam roh dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan benar, atau mengerjakan tindakan-tindakan benar yang keluar dari pimpinan Roh Tuhan di dalam kita. Makanya mengapa ayat 1 adalah ayat penting untuk saudara dan saya garis bawahi dan pahami dalam kehidupan kita. Sudah? Nah, mari kita lanjut ke ayat 2. Kita bilang, di situ, di padang gurun, ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu, ia lapar. Nah, kata lapar di situ, itu kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata peinao. Apakah peinao? Peinao itu artinya ini, kelaparan mutlak. Jadi ini bukan lapar bohong-bohongan, Pak, Ibu, saudara-saudara, bukan. Ini kelaparan mutlak. Sudah? Peinao itu arti yang berikutnya adalah menderita lapar. Semua kita tahu, kalau dalam bahasa Inggris, orang bilang lapar adalah I'm hungry, saya lapar. Tetapi kalau menderita lapar, atau laparnya udah lapar mutlak tuh, biasanya orang bilang I'm starving. Itu udah lapar banget, udah istilah saya udah lapar tingkat dewa udah. Nah, Alkitab berkata bahwa Yesus ada pada posisi itu tuh. Kelaparan mutlak, menderita kelaparan. Nah, peinao atau lapar, pengertian yang berikutnya adalah ini, sebuah hasrat yang menggebu-gebu untuk mau makan aja gitu. Karena memang laparnya udah lapar banget, sehingga ada muncul keluar hasrat yang menggebu-gebu untuk puaskan hasrat itu, harus makan. Nah, Yesus lagi ada pada posisi itu. Sudah? Nah, pengertian terakhir dari kata lapar atau peinao adalah kata ini, miskin. Jadi coba saudara bayangkan tuh, hari itu, ini dia sedang ada pada posisi sebagai bejana yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Alkitab bilang, dia laparnya tuh lapar banget. Dan dia ada pada posisi miskin. Nah, ini kan kering. Makanya kalau ada orang bilang, Tuhan sih enak, Tuhan gak pernah ngalami lapar seperti saya alami, Tuhan sih enak. Tuhan gak pernah ngalami kekurangan seperti yang saya alami, Tuhan juga enak. Tuhan gak pernah ngalami kondisi miskin seperti yang saya alami. Bapak Ibu, salah persepsi. Kita salah paham Tuhan. Kita salah ngomong salah tentang Tuhan. Sebab kalau dari ayat 2 aja, kita udah tahu bahwa ternyata dia alami seperti yang kita alami. Dia menderita lapar, dia menderita kekurangan, dia ada pada posisi miskin hari itu. Coba bayangkan tuh, dia alami apa yang kita alami. Makanya kenapa Alkitab dalam Perjanjian Baru berkata ini kepada kita kan, imam besar yang kita punya adalah imam besar yang sudah melintasi semua langit. Imam besar yang paham betul apa yang kita alami. Kenapa? Dia pernah ngalami juga. Jadi Bapak Ibu, tolong jangan salah mengerti Tuhan. Sebab dia tahu apa yang saudara dan saya alami dalam hidup kita. Dia
pernah mengalami hal yang sama pada waktu dia sedang menjadi manusia 100%. Sudah, Yesus hari ini yang sedang kita pelajari. Begini Bapak Ibu, lapar di situ di ayat 2 itu berkaitan dengan masalah perut kan. Hal yang kemudian saudara dan saya perlu mencermati ulang bahwa begini, masalah perut bisa membawa orang kepada bereaksi salah. Masalah perut bisa membawa orang kepada keputusan untuk melakukan kejahatan. Coba saudara bayangkan, kalau udah kelaparan tingkat dewa, orang bisa aja bereaksi salah dan orang bisa sekali memutuskan melakukan kejahatan. Ketika orang ada pada sebuah posisi miskin, bisa aja orang bereaksi salah dan memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan jahat. Alkitab memberikan banyak contoh kepada kita. Salah satu contohnya, saudara bisa ingat Esau. Alkitab bilang, dia ada pada posisi baru pulang. Tentu saja pasti dia lapar. Dan kemudian dia cium bau masakan yang dibuat oleh Yakub. Dan masakan itu baunya enak sekali. Sampai coba saudara lihat, kejahatan apa yang Esau buat hanya gara-gara lapar? Menjual hak kesulungan hanya untuk satu piring makanan. Saudara-saudara, hak kesulungan adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan untuk Esau. Orang yang memiliki hak kesulungan, biasanya mereka akan mendapatkan warisan itu dalam jumlah 2 kali lebih banyak dari saudara-saudara mereka yang lain. Orang yang memiliki hak kesulungan, biasanya mereka memiliki hak untuk memimpin adik-adiknya mereka. Orang yang memiliki hak kesulungan, biasanya adalah orang yang boleh atau berhak menggantikan posisi ayah mereka dalam kepemimpinan. Contohnya, ayahnya adalah raja, maka anak sulung biasanya adalah anak sulung yang punya hak untuk menduduki kursi raja. Karena faktor apa? Hak kesulungan. Saudara bayangkan, anugerah hebat ini Esau buang hanya gara-gara ingin makan. Sudah? Oke. Contoh yang lain, saudara bisa buka dalam Roma pasal 16. Orang-orang yang melayani masalah perut, Alkitab bilang. Roma pasal 16 ayat yang ke-8. 18. Roma 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hati. Saudara perhatikan, karena masalah perut, orang jatuh pada penipuan. Ini penting untuk kita cermati ayat 2. Coba saudara bisa buka lagi di Filipi pasal 3 ayat 19. Filipi pasal 3 ayat 19. Kesusahan mereka ialah kebinasaan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah apa? Perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Lihat tuh, Tuhan mereka ialah perut mereka. Sehingga yang kemudian akan terjadi adalah mereka akan binasa. Yang kemudian akan terjadi adalah mereka akan hanya tertuju kepada perkara duniawi aja. Makanya saya bilang ayat 2 ini penting. Yesus sedang ada pada sebuah posisi berbahaya, lapar, masalah perut, yang bisa menggiring dia kepada melakukan kejahatan, yang bisa menjebak dia kepada perkara-perkara duniawi. Sudah? Nah, itu ayat 2, kita selesai. Sekarang mari coba saudara lihat di ayat yang ketiga. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah,
suruhlah batu ini menjadi roti. Iblis datang dengan solusi praktis, lapar, makan. Suruh batu jadi roti, solusi praktis. Sudah? Ayat 4. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau saudara lihat di Matius pasal 4 ayat 4, Alkitab bilang, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Coba, sementara godaannya adalah sudah apa tuh? Solusi praktis. Ambil aja solusi praktis. Kerjakan aja solusi praktis. Supaya pada akhirnya masalah perut kamu, masalah lapar ini bisa terselesaikan. Saudara perhatikan, cara Yesus berespon terhadap masalah lapar atau masalah perut, ini hebat. Respon benar Yesuslah yang membuat Yesus tidak jatuh kepada kejahatan, yang membuat Yesus tidak merangkul solusi praktis, yang membuat Yesus tetap solid menjalani proses sampai pada akhirnya masalah dia bisa terselesaikan. Masalah Yesus adalah begini, dia memang lapar. Tapi ada prinsip benar yang Yesus membuat Yesus tidak melanggar kebenaran dan tidak menempuh solusi praktis. Seperti akhirnya terjebak kepada perkara-perkara duniawi, menipu orang, melakukan tindakan jahat, melanggar kehendak Bapaknya. Yesus bilang, manusia tuh gak hidup cuma dari roti. Manusia itu hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Eksistensi kehidupan kita itu dipengaruhi oleh seberapa kuat kita berpegang kepada firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita, yang kemudian berubah menjadi prinsip dalam hidupnya kita. Kalau saudara dan saya memutuskan untuk hidup dan menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip dasar atas hidupnya kita, nilai dasar dalam hidupnya kita, budaya dasar dalam hidupnya kita, ini yang akan membuat saudara dan saya tetap berespon benar ketika kita berhadapan dengan masalah perut atau lapar atau kemiskinan. Saudara dan saya akan menjadi orang yang tidak akan melanggar ketetapan atau melanggar kebenaran atau melanggar kehendak Tuhan buat hidupnya kita. Kita tidak akan berupaya untuk begini, tantang Tuhan membuktikan dirinya, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang rela menjalani proses sampai proses ini selesai, proses perut ini selesai, proses lapar ini selesai, proses miskin ini selesai. Sudah? Coba, saudara dan saya harusnya tidak memilih untuk mengerjakan seperti yang Esau kerjakan. Lempar anugerah untuk solusi praktis. Membuang kehendak Allah, tidak menghargai Tuhan dan firman untuk sebuah solusi praktis. Saudara, solusi praktis biasanya kan begini. Tipu orang yang penting makan. Rampok orang yang penting makan. Hianati orang yang penting makan, itu solusi praktis. Yesus tidak melakukannya. Yesus tetap konsisten bahwa gini, saya memang lapar, saya memang miskin. Ada sebuah desakan yang menggebu-gebu dalam diri saya untuk makan. Tapi saya tidak akan langgar kehendak Bapa. Saya akan tetap ikuti prosedur. Itu yang Yesus tawarkan kepada kita sebagai sebuah keteladanan yang saudara dan saya harus memilih untuk hidup di dalamnya. Amin. Oke, ayat berikutnya. Ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Coba perhatikan. Masalah yang pertama
adalah masalah perut. Sudah? Lalu Yesus bilang, firman Tuhan itu yang menopang orang punya hidup. Perkataan Tuhan itu yang menopang orang punya hidup. Apa yang kita butuhkan adalah kita berpegang aja kepada firman Tuhan. Firman Tuhan gak mungkin nipu kita. Firman Tuhan akan menjadi supplier utama buat hidup kita, sehingga pada akhirnya masalah kelaparannya kita, masalah miskinnya kita, itu akan teratasi oleh firman Tuhan yang menolong kita untuk tidak keluar dari jalur kebenaran, membuat kita tetap ada pada jalur kebenaran. Maka yang terjadi adalah solusi dari Tuhan akan Dia kerjakan buat hidupnya kita. Itu selesai. Tapi lihat pencobaan yang kedua. Pencobaan yang kedua, Bapak Ibu, ini berkaitan dengan persoalan kepemilikan. Coba, kita bilang kan di ayat yang kelima, memperlihatkan semua kerajaan dunia, sedang kuasa terhadap dunia, kemuliaan yang berkaitan dengan kemuliaan dunia. Iblis bilang ini, semua saya akan berikan kepada siapa aja yang saya mau. Berkaitan dengan kepemilikan. Semua perkara duniawi, kepemilikan. Sudah? Jadi ayat 7, jadi jika kau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Lihat ayat 8. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Coba, waktu setan tawarkan, iblis tawarkan persoalan kepemilikan, yang Yesus jawab adalah tentang persoalan begini, menyembah dan berbakti. Tahukah saudara bahwa ketika orang terjebak kepada kepemilikan duniawi, kepemilikan kedagingan, apa hal-hal yang ditawarkan, kemuliaan dunia, kehormatan keduniaan ini, ketika orang membuka diri mereka dan membiarkan hati mereka terpaut kepada seluruh bentuk kerajaan manusia, keduniawian, maka mereka akan selalu gagal pada dua hal. Mereka akan selalu gagal menyembah Tuhan, dan mereka akan selalu gagal berbakti kepada Tuhan. Sebaliknya, ketika orang menyembah Tuhan dan ketika orang berbakti kepada Tuhan, mereka tidak akan menjadi orang-orang yang begini, terikat kepada kepemilikan duniawi. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih terfokus untuk mengejar kepemilikan, yang nantinya kita akan tetap bisa memilikinya sampai kepada kekekalan. Saya kasih contoh sederhana, Pak Ibu. Mari kita berpikir, untuk semua pencapaian hebat yang Tuhan telah tolong kita untuk mencapainya sampai dengan hari ini, untuk seluruh harta benda yang Tuhan atas pertolongan Tuhan kita bisa memilikinya sampai dengan hari ini, untuk semua kebendaan yang sampai hari ini saudara dan saya punya, karena Tuhan memang memberkati kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk memiliki A, B, C, D. Pertimbangkan ini. Waktu saudara dan saya meninggal, pertimbangkan ini. Tidak ada satupun dari apapun yang kita miliki di dunia ini dalam bentuk kebendaan yang akan kita bawa pulang, kan? Gak ada. Tetapi waktu saudara dan saya menyembah Tuhan, waktu saudara dan saya berbakti kepada Tuhan, maka kita akan memiliki hal-hal yang ilahi yang saudara dan saya akan bawa pulang kepada Tuhan di dalam kekekalan. Makanya kenapa waktu iblis datang dan menawarkan semua hal yang berkaitan dengan kepemilikan duniawi, Yesus menjawabnya bahwa kamu harus terfokus kepada menyembah Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Sebab kepemilikan duniawi tidak pernah berkaitan dengan kekekalan. Tetapi
kepemilikan hal-hal yang ilahilah yang akan sudah membuat saudara dan saya tetap kaya hari ini dan tetap kaya sampai kepada kekekalan. Apakah contoh yang bisa saudara dan saya bawa sampai kepada kekekalan? Buah dari semua ketaatan kita kepada Tuhan, buah dari semua bakti kita kepada Tuhan, buah dari semua penyembahan kita kepada Tuhan, buah-buah benarlah yang akan kita bawa kepada Tuhan. Dan dari buah-buah inilah saudara dan saya akan mendapatkan reward yang datang dari Tuhan. Makanya berkaitan dengan overcoming temptation, hal yang kemudian saudara dan saya perlu bangun dalam hidupnya kita adalah begini: kita harus kuat dengan firman Allah. Hanya firman yang memberikan kepada saudara dan saya hidup, bukan sekedar roti aja. Saudara dan saya harus menang menghadapi persoalan perut, supaya jangan kita melakukan kejahatan hanya gara-gara desakan perut. Tetapi yang kedua, saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang sangat terfokus dalam upaya menyembah Tuhan dan hanya berbakti kepada Tuhan saja, supaya orientasi kita jangan hanya sekedar kepemilikan benda-benda duniawi, kepemilikan hal-hal duniawi saja, lalu kita lupa bahwa di dunia ini kita hanya hidup sementara. Hidup kita yang sebenarnya itu ada pada kekekalan. Harusnya kita lebih terfokus membangun hidup kita begitu rupa di dunia ini, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa menikmati kekekalan, karena kita memiliki buah-buah hebat, buah-buah berkualitas, karena orientasi kita adalah kepada hal-hal roh dan hal-hal yang ilahi. Orientasi kita adalah berbakti dan menyembah Tuhan. Amin. Coba mari kita lihat apakah yang dimaksud dengan kata menyembah, sebab ini solusinya. Jangan mau terikat kepada persoalan duniawi. Jangan menjadikan hal-hal duniawi sebagai bentuk kepemilikannya kita. Jangan, please don't. Hal yang kemudian kita harus bikin adalah mari kita menyembah Tuhan. Kata menyembah di situ menggunakan kata proskineo. Diambil dari kata pros dan kion. Kion itu anjing. Pros itu mencium tangan. Makanya kata proskineo atau menyembah itu kalau diartikan sama dengan begini: seperti layaknya seekor anjing yang berjongkok lalu menjilati tangan tuannya atau mencium tangan tuannya. Artinya kalau Tuhan bilang kamu harus menyembah Tuhan, artinya saudara dan saya memposisikan diri kita jongkok di hadapan Tuhan, merendah di hadapan Tuhan, mencium tangan Tuhan yang adalah tuannya kita, mengikuti apa aja yang tuannya kita arahkan, menyembah. Sedang kata menyembah atau proskineo, arti yang berikutnya adalah begini: bersujud untuk melakukan tindakan penghormatan dan pemujaan. Jadi Yesus lagi bilang, yang kita hormati, yang kita puja bukan semua kepemilikan duniawi kan? Harta kekayaan, kemuliaan sesaat. Yang kita hormati, yang kita puja, yang harusnya kita jadikan Tuhan atas hidup kita, yang kemudian kita jongkok terhadapnya, sujud terhadapnya, itu harus Tuhan, bukan harta, bukan semua hal yang berkaitan dengan realita duniawi. Nah, menyembah Tuhan itu artinya juga adalah berlutut dan menyentuh dahi sampai ke tanah. Karena bagi kita, Dia, Tuhan adalah tuannya kita. Harta bukan tuannya kita. Kita didrive oleh Tuhan dan kebenarannya, oleh roh Tuhan dan firman-Nya. Kita tidak didrive, kita tidak memberi diri kita diperintah oleh uang, diperintah oleh harta, diperintah oleh keduniawian. Nah, prinsip ini kan harus mengakar dalam kehidupan saudara dan saya, supaya pada akhirnya kita akan disebut sebagai orang-orang yang begini, tidak terjebak kepada persoalan duniawi aja,
tetapi kita membangun sebuah kehidupan yang sangat akan berpengaruh buat hidupnya kita sampai kepada kekekalan. Semua orang yang menyembah Tuhan pasti akan berbakti kepada Tuhan. Kata berbakti di sini menggunakan kata Yunani latreio. Latreio itu artinya adalah begini. Mereka akan melayani Tuhan, menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Tadi saya bilang dari awal, roh selalu bertentangan dengan hal-hal duniawi. Gak pernah bisa satu. Orang kalau hidup keduniawian, gak mungkin hidup rohani. Tapi orang yang hidup rohani, taat kepada firman Allah, mereka pasti akan menjadi orang-orang yang tidak membiarkan diri mereka terikat dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal duniawi. Nah, ini yang Yesus ajar. Supaya kamu merdeka dari keterikatan terhadap hal-hal milik duniawi, maka ini yang harus kamu buat. Kamu harus menyembah Tuhan. Supaya pada akhirnya kamu akan dikenal, kita akan dikenal sebagai orang-orang yang berbakti kepada Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan garis bawahi bagian terakhir, taat sama Tuhan. Amin. Berikutnya ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bukungan Bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Saudara bayangkan ya, yang sedang dikerjakan oleh setan, iblis hari itu adalah suruh Yesus untuk mencobai. Benar gak sih yang Bapak bicara itu? Kan Bapak bilang, kalau jatuh, yang terjadi adalah malaikat-malaikat akan diperintahkan untuk melindungi engkau, menatang engkau dengan tangan, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Mari kita lihat, benar gak sih firman itu? Jadi gitu tuh. Pencobaan, temptation yang setan lancarkan kepada Yesus yang ketiga adalah, mari kita lihat, firman benar gak? Makanya jawaban Yesus adalah, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kata mencobai di situ menggunakan kata dalam bahasa Yunani menggunakan kata ekpeiraso. Mencobai sama dengan menguji secara menyeluruh. Nah, di hari itu Yesus lagi bilang, iblis, gak usah uji-uji Tuhan secara menyeluruh. Kamu mau uji Tuhan atau enggak? Tuhan telah teruji. Dari angkatan ke angkatan, catatan sejarah telah memberikan bukti kepada kita bahwa Tuhan itu udah teruji. Artinya waktu Yesus bilang, jangan cobai Tuhan, Yesus bilang, kamu mau uji Tuhan dari sisi mana lagi? Dia itu sudah teruji secara menyeluruh. Mau diuji dari sisi mana lagi? Nah, ini kan persoalan kita. Ketika orang berhadapan dengan dunia nyata, masalah-masalah yang nyata, lalu orang berdoa, lalu orang butuh mujizat, dan kemudian ternyata mereka berhadapan dengan sebuah proses berat. Pemikiran kita terbanyak kan suka tergoda kan untuk menista nama Tuhan, marah kepada Tuhan, dan mengembangkan pemikiran, jangan-jangan memang dia cuma dongeng, karena pada kenyataannya dia nggak tolong saya. Jangan-jangan Tuhan cuma rekayasa yang diciptakan oleh manusia untuk menghibur diri sendiri, karena ternyata doa saya nggak dijawab kok. Mujizat yang saya harapkan ternyata dia nggak bikin kok. Kemudian kita marah kepada Tuhan, dan yang lebih buruk adalah kita meninggalkan Tuhan, karena persepsi yang kemudian terbangun di dalam diri kita adalah bahwa Tuhan nggak teruji. Apa? Tuhan
Tuhan bilang bahwa Dia akan tolong kita. Mana? Pertolongan Dia nggak ada kok. Mana? Tuhan bilang bahwa janjinya Dia akan genapi. Sampai hari ini janjinya nggak tergenapi kok. Mana? Nah, hal-hal kayak gini kan, yang setan berupaya untuk menggiring kita kepadanya, questioning God. Lalu kemudian tantang Tuhan, buktikan diri. Tantang Tuhan untuk buktikan dong bahwa Engkau nyata. Coba. Makanya kenapa Yesus menjawab, jangan cobai Tuhan. Oke. Mencobai, pengertian yang berikutnya adalah begini, menggoda untuk membuktikan karakter dan kekuasaan Tuhan. Jadi Yesus hari itu lagi bilang, iblis, jangan goda Tuhan dong, supaya Tuhan buktikan bahwa Dia berkarakter dan Dia berkuasa. Ini yang baru saja saya sebutkan kepada saudara. Jangan tantang Tuhan dong untuk membuktikan bahwa, ayo coba buktikan buat saya, kamu setia nggak? Buktikan buat saya, kamu penolong nggak? Buktikan buat saya, kamu adalah sumber untuk hidup saya. Coba buktikan untuk saya, kamu maha kuasa nggak? Nah, Yesus bilang, jangan tergoda tuh. Jangan goda Tuhan, jangan menantang Tuhan tuh untuk membuktikan tentang karakter dan kekuasaannya. Sebab yang tadi saya bilang, Bapak Ibu, saudara-saudara, Dia udah teruji. Kita mau uji dari sisi mana lagi? Bayangkan tuh, Israel kuno dikejar oleh Firaun. Waktu mereka sudah ada pada titik selesai. Lihat, Alkitab bilang, Tuhan kirim angin timur yang belah laut, sehingga laut terbelah. Israel kuno bisa berjalan sampai kepada tempat sebelah, lalu kemudian mereka selamat. Mereka ada di bagian paling ujung, udah gak ada harapan. Tuhan melakukan pertolongan buat mereka. Pada titik ini aja, sebentar, mau uji Tuhan dalam persoalan karakter dan kekuasaan yang mana lagi? Saya secara pribadi, I do believe, dalam hidupnya kita sampai dengan hari ini, pasti ada dari doa-doa saudara dan saya yang dijawab oleh Tuhan. Pasti. Tuhan pernah bikin mujizat dalam hidupnya kita. Harusnya, itu aja, kondisi yang itu aja, seharusnya telah membuat kita sangat berakar kepada sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu punya karakter teruji. Dan kekuasaan Tuhan itu sangat teruji. Jadi gak perlu diuji ulang oleh kita. Harusnya kita sudah tiba pada titik ini, Pak, Ibu. Saya berdoa, komunikasikan seluruh isi pemikiran saya kepada Tuhan. Saya berdoa, dan saya berkeinginan doa saya dijawab. Tapi harusnya kita udah ada pada titik ini. Tapi kalau Tuhan gak jawab, saya gak apa-apa. Saya tetap berkeyakinan tentang karakter Tuhan. Dan saya tetap berkeyakinan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Saya berharap mujizat. Tapi kalau toh mujizat itu nggak datang untuk hidupnya saya, maka saya akan tetap mempercayai Tuhan. Mempercayai bahwa Tuhan berkarakter hebat. Dan mempercayai bahwa kemahakuasaan Tuhan nggak ada yang bisa lawan. Nah, bagaimana kita bisa tetap menyembah Tuhan, tidak mencobai Tuhan, berbakti kepada Tuhan, meyakini bahwa kita hidup karena firman Allah. Sederhana, kebiasaan merenungkan firman menggiring saudara dan saya memahami firman. Pemahaman akan firman Allah membuat saudara dan saya hidup. Pemahaman akan firman Allah membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang berani menyembah Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Mengakar kepada pemahaman akan firman Allah membuat saudara dan saya tidak akan pernah berani mencobai Tuhan. Sebab yang kita tahu adalah Tuhan itu sangat teruji, sangat bisa diandalkan dalam kehidupan. Makanya coba saudara lihat, dalam semua pencobaan yang iblis lancarkan kepada Yesus, jawaban Yesus cuma satu, ada tertulis. Coba uji ulang diri masing-masing. Sampai sejauh ini
Kita melatih diri kita untuk membangun budaya merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari kan? Kita melatih diri kita merenungkan firman sampai kita paham firman one day at a time, sehingga pada akhirnya kita betul-betul takluk diri kepada firman Tuhan kan? Ini penting saudara-saudara. Kalau saudara dan saya berpegang teguh kepada firman Tuhan seperti Yesus telah memberikan keteladanan buat kita, maka saudara dan saya for sure naturally akan menjadi orang-orang yang selalu overcoming temptation in life, menang atas pencobaan demi pencobaan yang datang dalam kehidupan. Ayat terakhir, saudara bisa lihat dengan saya di ayat 13. Alkitab bilang, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan, coba lihat, menunggu waktu yang baik. Berarti iblis mundur, tunggu waktu baik, karena dia berpikir, nanti kalau waktu baik datang, saya akan coba dia lagi. Berarti Alkitab bilang untuk saudara dan saya, Yesus aja menjadi target iblis mencobai. Kita juga akan tetap sama. Kita akan menjadi target dicobai oleh iblis ketika dia melihat waktu baik itu datang. Makanya mengapa harga mati saudara-saudara? Saudara dan saya harus merenungkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, gali dasar dalam-dalam, bangun diri di atas batu karang yang teguh, Kristus dan firman-Nya, supaya kalau air bah datang, banjir datang, pencobaan datang, ketika iblis melihat ada waktu baik untuk cobai kita lagi, saudara dan saya akan tetap berdiri teguh, tidak goyah, karena firman Tuhan selamatkan kita. Respon kita menjadi benar, seperti Yesus melakukannya di padang gurun, seperti keteladanan yang Yesus wariskan kepada kita. Saya berdoa, baiklah, saudara dan saya tetap teruji sampai akhir, supaya waktu kita pulang kepada Tuhan, bertemu Tuhan one on one, kita mendapatkan reward yang datang dari Tuhan, supaya kita teruji sebagai orang-orang yang tetap submit diri kepada Tuhan dan kehendak Tuhan. Amin. Saya selesai, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami berdoa bersepakat meminta kiranya firman Tuhan ini termaterai dalam pemikiran kami, pertimbangan kami, dan pemahaman kami, supaya seumur hidup kami terlatih sebagai pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Tolong kami tiap waktu, tiap saat, untuk semakin mencintai Tuhan dan firman, mengakar di dalam kebenaran, supaya waktu kami harus digiring masuk dalam proses-proses pencobaan, kami tetap menemukan diri menang di area itu, karena Kristus telah menjadi teladan hidup bagi kami, dan karena kami tetap bersatu hati melekat erat kepada firman Allah dalam hidup kami. Saya berdoa kiranya kami semua akan dikenal sebagai orang-orang yang overcoming temptation in life, supaya pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan atas kami. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Up with the Joneses, I was just happy that they lived next door. It was you, it was me, I had everything I needed. Your hands were big enough to hold the world. And then I grew up